Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Anur Rahman di kelas 11 TKJB. Ingin mempresentasikan tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Oke. Nah, pertama yang A, bandwidth. Bandwidth adalah ukuran banyaknya data yang dapat ditransfer dalam satuan bit per detik atau biasanya disebut juga dengan bit per second. Kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Yang pertama, infrastruktur layanan yang dibangun. Desain jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi sepenuhnya. Yang kedua, kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data dapat mempengaruhi dalam mengirim dan menerima data dalam waktu bersamaan. Jaringan kuat hanya bisa mengirim atau menerima data ketika terjadi ketidakcocokan yang dapat menyebabkan lambatnya jaringan. 3. Lebar bandwidth. Bandwidth merupakan ukuran untuk memindahkan data atau file dari besarnya kapasitas data tersebut. 4. Jumlah pengguna. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. 5. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi berpengaruh dalam membangun layanan jaringan dikarenakan kecepatan akses koneksi yang tidak stabil serta banyaknya pengguna menjadi hal yang mempengaruhi kualitas koneksi. Yang kedua, mekanisme bandwidth. Yang pertama, jelaskan network bandwidth capacity. Bandwidth capacity diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Kedua, jelaskan network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Ketiga, jelaskan asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth merupakan ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Keempat, jelaskan typical bandwidth analog. Merupakan rentang frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi. Nah, yang kelima, jelaskan typical of bandwidth digital. Merupakan jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second. Yang keenam, jelaskan internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Nah, ketiga, parameter pengukuran dan lebar bandwidth. Jelaskan throughput. Merupakan bandwidth yang aktual atau sebenarnya yang diukur dengan satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu pula. Kedua, jelaskan upstream. Merupakan kegiatan produksi di mana hal utama yang dilakukan dalam upstream yaitu pencarian sumber, eksplorasi, dan ekstraksi. 3. Jelaskan downstream. Merupakan proses kelanjutan dari upstream yaitu mengolah bahan mentah baik minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi. Keempat, jelaskan kecepatan bandwidth. Merupakan jumlah maksimum data yang ditransmisikan melalui koneksi internet dalam jumlah waktu tertentu. Kelima, jelaskan internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Nah, B. Analisis kebutuhan bandwidth. Jadi, besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. 1. Jelaskan bandwidth capacity. Merupakan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. 2. Jelaskan shared bandwidth. Merupakan jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. 3. Jelaskan dedicated bandwidth. Merupakan bandwidth yang rasionya 1:1. Dan C. Kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TCP atau IP. Jelaskan apa itu layanan normal user data dan contoh layanannya. Data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris, artinya pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan dan hanya bisa diterima ke alamat seorang user. Contoh layanannya adalah Gmail. Kedua, jelaskan apa itu layanan network management dan contoh layanannya. Merupakan sistem layanan yang mengatur dan memonitoring data dan voice pada suatu jaringan berskala besar ataupun kecil
Network management juga bisa dikatakan metode, prosedur, dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, dan provisioning sistem jaringan network. Manajemen contoh layanannya adalah cloud. Ketiga, jelaskan apa itu layanan real time dan contoh layanannya. Merupakan sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah seperti Google Classroom. Keempat, jelaskan apa itu layanan streaming application dan contoh layanannya. Proses transfer data atau informasi dari suatu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu yang sifatnya tidak perlu pengunduhan dan akan secara langsung tampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan. Contoh layanannya seperti YouTube. Jenis-jenis service pada TCP atau IP. Yang kelima, jelaskan apa itu layanan critical data application dan contoh layanannya. Data yang dianggap penting oleh organisasi untuk sukses atau data yang harus disimpan untuk tujuan pengaturan. Contoh layanannya adalah accounting pada bank departemen. Yang keenam, jelaskan apa itu layanan network security management dan contoh layanannya. Bagian dari sebuah sistem informasi yang berfungsinya sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Contoh layanannya adalah firewall security. Yang ketujuh, jelaskan apa itu layanan network control traffic dan contoh layanannya. Sebuah fungsi pengawasan terhadap untuk kerja jaringan dan pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran traffic agar diperoleh kapasitas jaringan dengan pengoperasian yang maksimum. Contoh layanannya adalah firewall. Ke-8, jelaskan apa itu DOS prone service dan contoh layanannya. Merupakan jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan secara langsung tidak mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang diserang tersebut. Contoh layanannya adalah MyDoom. Yang 9, jelaskan apa itu layanan scavenger dan contoh layanannya. Sebuah aplikasi layanan masyarakat yang bergerak ke dalam bidang pengelolaan sampah daur ulang. Contoh layanannya adalah Scavenger Indonesia. Faktor yang mempengaruhi cost, quality of service jaringan komputer. Pertama yaitu jelaskan apa itu delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. 2. Jelaskan apa itu delay variation. Merupakan besaran nilai variasi dari delay yang terbagi pada jaringan. Yang 3, jelaskan apa itu packet loss. Suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi collision dan congestion pada jaringan. Keempat, jelaskan apa itu paket recording. Bagaimana urutan paket terbalik di internet. Recording dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan menerima paket. Jelaskan apa itu average rate dan burst size. Burst adalah satu metode dan implementasi dari bandwidth shaper. Memungkinkan memberikan alokasi bandwidth yang lebih besar dan average rate akan terjadi jika burst dari queue lebih kecil dari setting burst threshold. Keenam, jelaskan apa itu desynchronizing TCP recession. Merupakan way handshake untuk membentuk suatu hubungan berbasis TCP atau IP. Proses ini terjadi dalam 3-way handshake. Jelaskan apa itu queuing. Merupakan barisan elemen yang apabila elemen ditambahkan maka penambahannya berada di posisi belakang dan jika dilakukan pengembalian elemen dilakukan di elemen paling depan. Jelaskan apa itu signaling. Penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Jelaskan apa itu classification. Merupakan masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori yang menjadi observasi baru. Keempat, apa itu marking. Suatu proses menandai permukaan benda kerja baik dalam bentuk 2D maupun 3D. Selanjutnya, jelaskan apa itu admission control. Berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk, diterima, atau ditolak sehingga memberikan manfaat cost dari flow yang sudah ada tetap terjamin dan medium dapat digunakan lebih optimal. Jelaskan apa itu congestion control. Merupakan protokol yang telah digunakan secara luas untuk mengatasi permasalahan congestion. Jelaskan apa itu traffic saving. Traffic saving merupakan teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil lalu lintas yang diinginkan. Jelaskan apa itu integrated dan differentiated service. Diffserve model untuk menyediakan cost di internet dan membedakan lalu lintas. Inserve adalah model lain untuk menyediakan cost di jaringan. 9. Apa itu cost policy? Kemampuan menjamin kebutuhan jaringan tertentu seperti bandwidth, latensi, jitter, dan penghandalan untuk memenuhi service level agreement (SLA) antara providers, aplikasi, dan end user. Yang D, menganalisis throughput, delay, dan packet loss.
Jelaskan rumus menghitung throughput dan berikan contohnya. Throughput dapat dihitung dengan rumus throughput paket data yang diterima per dibagi lama pengamatan. Di sini 2036785 bytes dibagi 158,305 second. Hasilnya 128642421 bytes memperoleh hasil 1029 MB. Jelaskan rumus menghitung rata-rata delay dan berikan contohnya. Rata-rata delay dapat dihitung dengan rumus delay rata-rata sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Rata-rata delay, total delay bagi total paket yang diterima. 198.305 second dibagi 254966 sama dengan 0,0060 second memperoleh hasil 6 ms. Paket loss dapat dihitung dengan rumus data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Jadi ini 26128 dikurang 24454 dibagi 26128 dikali 100%. Dapatkan hasil 6407%. Softwidth. Jelaskan apa itu softwidth. Softwidth adalah entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP. Softwidth diperkenalkan dan dikembangkan oleh ISC. Jelaskan komponen softwidth. Yang pertama, Media Gateway Controller adalah elemen utama softwidth yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni PSTN SS7 dan jaringan IP Signaling Gateway. SG adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani penyalahan SS7. 3. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk meletakkan trafik dalam jaringan softwidth dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang lain yang berbeda. Keempat, aplikasi server adalah aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer klien yang terhubung dengan jaringan. Kelima, media server. Fungsinya yakni untuk memperkaya softwidth dengan kemampuan media. Jelaskan apa itu softwidth kelas 4. Fungsi dari softwidth kelas 4 adalah besarkan ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari softwidth mendukung protokol dan konversi transcoding, call per second, average time of call routing. Jelaskan apa itu softwidth kelas 5. Softwidth kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Softwidth kelas 5 terdiri dengan layanan tambahan untuk end user, klien, dan perusahaan seperti IP, PBX fitur, call center service, cost, dan lain-lain. Yang F yang terakhir. Jelaskan fungsi switching pada softwidth berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Softwidth mampu menggabungkan jaringan PTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Jelaskan fungsi kontrol pada softwidth. Bekerja berdasarkan instruksi pesinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. 3. Jelaskan fungsi signaling pada softwidth. Mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H.323, dan lain-lain. Jelaskan fungsi interface pada softwidth. Mempunyai interface yang disebut application program interface yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Dukungan wajib dimiliki sebagai terlain. 1. Jelaskan call transfer pada softwidth. Merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Jelaskan hunting group pada softwidth. Merupakan sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. 3. Jelaskan call forwarding pada softwidth. Merupakan sebuah fitur yang pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. 4. Jelaskan converse call pada softwidth. Merupakan istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. 5. Jelaskan update dialing pada softwidth. Merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil secara user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, sampai 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan.
Keenam, jelaskan call waiting pada software. Merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Ketujuh, jelaskan car working pada software. Merupakan sebuah fitur yang memungkinkan panggilan untuk masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Ke-8, jelaskan call line identification presence pada software. Service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelepon. 9. Jelaskan call line identification resistance pada software. Digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Tadilah informasi berbasis oleh vendor yang berada di pasaran. Reverse System Retail IP Software merupakan platform software tunggal untuk bisnis retail, grosir, panggil, dan shop global. Switch merupakan platform switching dan penagihan lengkap untuk penyedia layanan telekomunikasi berbasis IP yang ditujukan untuk menyambungkan logika antar switch. 3. Sonos Switch merupakan komponen integral dari open service arsitektur perusahaan platform infrastruktur suara yang kuat yang memungkinkan operator untuk menyebarkan paket telepon, trunking, offload internet, dan mengakses aplikasi. Keempat, Fox Switch merupakan sebuah software atau aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching antara IP telepon dan jaringan TDM. Kelima, Media Core Switch merupakan istilah yang digunakan untuk lengkung jaringan lapisan root yang bertanggung jawab atas lalu lintas jaringan. Reutel Switch RT55S5501 merupakan server 5P, menyediakan platform switch dengan maksimum 100.000 pelanggan dan 10.000 pengguna bersamaan, mengintegrasikan suara, data, pelayanan, dan bernilai tambah dan kaya menjadi satu sistem tunggal. Selesai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.